Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, pada pertemuan kita dengan mata kuliah teknologi internet ya semester kuliah segera kita mulai beberapa saat lagi sampai menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita segera mulai ya. Pada hari ini dengan mata kuliah teknologi internet ya. Pembahasan topik hari ini adalah web browser dan web blog ya. Web blog ya. Tentunya kalian tahu ya blog itu apa. Mungkin sebagian dari kalian atau bahkan semua sudah mempunyai blog mungkin ya, atau yang belum mungkin nanti bisa kita buat ya untuk pembuatannya minggu depan. Materinya adalah membuat blog ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti kalian membuat blog, nanti akan saya instruksikan untuk minggu depan mungkin ya untuk mengenai pembuatan blog. Oke, ini sudah ada beberapa yang hadir, mungkin bisa kita segera mulai saja, tidak apa-apa ya. Sambil yang lain nanti menyusul. Pembahasan kita adalah web browser dan web blog ya. Kita perlu tahu dulu mengenai browser ya, web browser. Kebetulan karena ini sebenarnya itu materi kuliah ini itu semester bawah ya, tapi karena kalian belum dapat, mungkin memang dapatnya semester sekarang ya tidak apa-apa ya, malah lebih enak lagi. Kenapa? Karena kalian sudah lebih
paham ya, mungkin ya, lebih paham mengenai teknologi internet, karena kalian sudah semester atas ya, dan seharusnya untuk mata kuliah ini kalau saya rasa ini memang untuk semester bawah ya. Sebenarnya kemarin saya ngajar di cabang Weler itu semester 3 kalau tidak salah. Harusnya memang itu ya, karena ini sebenarnya agak dasar sih, tapi tidak apa-apa, yang terpenting kalian dapat ya, dapat untuk mata kuliah teknologi internet ini. Oke, untuk pengenalan browser di sini untuk mengakses layanan www dari sebuah komputer yang disebut www server ya, atau web server. Digunakan program web client yang disebut dengan web browser atau browser saja, seperti yang kalian pakai banyak ya. Nah, jenis-jenis browser yang sering digunakan adalah Netscape, Navigator Communicator, Internet Explorer, NSCA, Mosaic, Arena, Link, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali sekarang, apalagi zaman sekarang ya. Mungkin ada tambahan lagi mengenai browser itu apa saja ya. Mungkin untuk Mozilla, Google Chrome itu kan tergantung sesuai selera kalian juga ya. Ada yang Opera, ada yang Explore, ada Netscape tadi. Nah, itu sesuai dengan selera kalian masing-masing. Jadi kalian nyamannya memakai apa, silakan ya. Dan juga sesuaikan dengan misalkan Windows-nya ya. Jadi untuk pengaksesan nanti ke internet tersebut, kita harus menggunakan browser ya. Jadi kita dalam satu komputer itu boleh ya, boleh ada beberapa browser ya. Terkadang kan kita ada yang memakai lebih dari satu browser itu dengan tujuan tertentu ya. Misalkan dengan pengaksesan local hostnya, mungkin ada yang tidak kompatibel dengan Mozilla, misalkan harus dengan Chrome misalkan. Nah, itu terkadang seperti itu, sesuai dengan, kembali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kalian pribadi ya. Oke, seperti itu. Ini hanya beberapa contoh saja mengenai contoh browser ya. Sebenarnya masih ada yang lain lagi. Silahkan semisal kalian ini mau dicari, tidak apa-apa ya, boleh ya. Mau dikembangkan lagi apa saja. Kemudian surfing atau browsing. Nah, surfing merupakan istilah umum yang digunakan bila menjelajahi dunia maya atau web ya. Nah, tampilan web yang sangat artistik yang tidak hanya menampilkan teks tapi juga gambar-gambar yang ditata sedemikian rupa sehingga selalu membuat betah netter untuk surfing berjam-jam ya. Jadi seperti itu ya, surfing itu adalah kita menjelajahi dunia internet. Nah, dengan adanya teknologi internet ini kita kan bisa mendapatkan semuanya ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau ngomong gampangnya, memang kita itu serba ada di internet ya, semua ada, apapun ya, seperti itu. Jadi untuk surfing atau browsing sendiri saya rasa paham ya, setiap kalian, setiap orang yang menggunakan teknologi internet tentunya pasti ya sudah melakukan untuk surfing ataupun browsing tersebut ya. Entah dengan surfing di mana saja itu, tentunya semuanya sudah pernah. Nah, di sini kita lihat contoh akses web dengan browser Internet Explorer ya. Ini saya contohkan yang Explore. Nah, di sini kalau menggunakan Explorer ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di setiap ini saya rasa ini bawaan dari Windows ya. Mungkin setiap Windows itu ada untuk Internet Explorer seperti ini. Tapi mungkin zaman sekarang jarang dipakai, dianggap kurang mungkin responsif ataupun apa ya, mungkin tampilan kurang ataupun bagaimana ya. Ke orang itu sekarang lebih ke yang updatean terbaru ya. Misalkan ada browser baru yang lebih enak ini. Nah, orang terkadang tertarik seperti itu ya. Nah, untuk Internet Explorer ini memang sudah ada ya, sudah ada di setiap Windows, tidak perlu kita menginstal ulang ya. Nah, kalau di sini seperti ini di Chrome misalkan, ada yang Chrome seperti ini ya, Google Chrome. Internet Explorer untuk bentuknya seperti ini ya. Jadi ini hanya contoh saja untuk akses web dengan web browser Internet Explorer, tampilannya seperti ini ya kira-kira ya.
Nanti kalian bisa lihat kalau memang jarang menggunakan yang Internet Explorer ya. Coba dibuka Internet Explorer itu tampilannya seperti apa. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan web browser yang lainnya, cuma memang beda, agak ada tampilannya agak beda seperti itu. Pada intinya sama ya, kita mau mencari link sebuah apa namanya, misalkan di web maupun di mana saja, itu kan intinya seperti itu ya, ada. Nah, sekarang contoh akses web dengan browser Chrome seperti ini. Nah, jadi dengan yang tadi saya rasa hampir sama ya. Cuma ini kebetulan saya masuknya langsung di webnya ya. Ini untuk yang di sini kan baru menuliskan untuk alamatnya saja ya. Sebenarnya sama. Bedanya dengan web browser yang berbeda gitu, seperti itu saja ya. Nah, seperti ini contoh dari akses web dengan Chrome ya. Saya rasa semua sudah melakukannya seperti ini ya. Saya rasa paham. Kita lanjut saja. Kita bahas Goper ya. Suatu sistem informasi berbasis menu dalam internet yang populer karena kemampuannya berhubungan dengan situs Goper yang lain dalam menu yang sama. Goper adalah aplikasi yang dikembangkan di University of Minnesota untuk membantu mengatur file di internet. Nah, Goper mencari dan memanggil kembali direktori informasi di internet berdasarkan subjek atau subject base. Sistem Goper yang ada di internet adalah unik karena masing-masing dibuat oleh mereka yang mengoperasikan host yang bersangkutan. Bila Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Goper melalui internet, lakukan telnetting ke salah satu alamat. Nah, ini silahkan ya, mengenai Goper sudah ada linknya, silahkan kalian akses ya untuk lebih lanjut, untuk lebih paham lagi, untuk pembahasan yang lebih banyak. Nah, kita ke blog, web blog ya. Nah, blog merupakan singkatan dari web blog, adalah bentuk aplikasi web yang menyebut tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Nah, tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik, isi terbaru dahulu, baru kemudian diikuti isi yang lama. Nah, meskipun tidak selamanya demikian, situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik tujuan dari si pengguna blog tersebut. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk blog. Seperti halnya website sebenarnya, cuma dia lebih ke tulisan ya, blog. Mungkin ada di sebagian kalian yang sudah mungkin suka menulis ataupun mengabadikan beberapa momen misalkan di dalam suatu blog ya. Nah, itu kan bisa ya, ataupun blog dari pribadi maupun blog organisasi yang sudah kalian kelola, mungkin nanti bisa ini ya, dilihat ya. Dan untuk minggu depan nanti saya arahkan ke pembuatan blog ya. Jadi walaupun kalian yang sudah punya, mungkin nanti bisa membuat blog lagi untuk dengan tema yang dengan tema kuliah teknologi internet ini ya. Jadi semuanya akan membuat seperti itu. Nanti untuk alamatnya bisa dikirim ke saya ya, nanti per mahasiswa. Media blog pertama kali dibawakan oleh blogger.com yang dimiliki oleh Pira Lab, sebelum akhirnya Pira Lab akuisisi oleh Google ya. Google.com. Nah, pada akhir tahun 2002 yang lalu, semenjak itu dulu ya, banyak terdapat aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang dibentukkan kepada perkembangan para penulis blog tersebut ya. Nah, itu seiring perkembangan zaman tentunya ya, tidak hanya blog saja, semuanya ya. Itu pasti ada update-nya, ada pembaharuan lebih baik lagi ya, karena dengan seiringnya waktu tentunya teknologi juga semakin maju. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan pemrograman media dan perusahaan-perusahaan. Nah, sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga web blog
yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, yang dapat memperkenalkan pengunjungnya untuk meninggalkan komentar isi dari tulisan diisikan. Namun demikian ada juga yang sebaliknya atau yang bersifat non interaktif. Jadi blog, silahkan kalian kunjungi blog-blog dulu ya, mungkin ya, sebelum kalian membuat, kalau yang belum membuat ya. Itu seperti apa, ada diskusikah ataupun bagaimana bentuk-bentuk dari beberapa macam blog tersebut ya. Jadi nanti ada yang interaktif, ada yang non interaktif ya. Semisal untuk catatan harian ataupun apa mungkin oke lah, non interaktif ya. Tapi kalau untuk mengenai misalkan politik ataupun keorganisasian, itu biasanya ada interaktifnya ya. Bisa kita diskusi, bisa kita komen di dalam blog tersebut, ada apa namanya, semacam untuk diskusinya ya. Itu tergantung kita yang membuat blog tersebut ya. Kalau memang itu untuk diperuntukkan non interaktif, itu biasanya dimatikan untuk diskusinya dan tidak ada untuk wadahnya ya. Beda dengan untuk yang memang disengaja untuk ada nantinya feedback ya, misalkan ataupun diskusi, itu tentunya ada untuk wadahnya masing di dalam web atau blog tersebut ya. Komunitas blogger adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari para blogger berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, seperti kesamaan asal daerah, kesamaan kampus, kesamaan hobi, dan sebagainya. Nah, para blogger yang tergabung dalam komunitas-komunitas blogger tersebut biasanya sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama-sama seperti kopi darat. Nah, jadi blogger juga ada komunitasnya ya. Jadi mungkin sesuai dengan temanya ataupun dengan alirannya ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kalian membuat sebuah blog, katakan blog pendidikan, mungkin kalian bisa bergabung dengan komunitasnya ya. Blog otomotif misalkan, kalian bisa bergabung dengan komunitas blogger yang otomotif, seperti itu ya. Untuk sejarah blog sendiri, kemungkinan besar adalah halaman What's New pada browser Mosaic yang dibuat oleh Mark Anderson pada tahun 93 ya, untuk blog pertama. Nah, kalau kita masih ingat, Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer. Dia lebih awal ya, bahkan sebelum Netscape. Nah, kemudian pada Januari 94, Justin Hall memulai website pribadinya, Justin Homepage, yang kemudian berubah menjadi Link from the Underground, yang mungkin dapat disebut sebagai blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Ternyata Justin Hall ya, yang mungkin mempopulerkan atau semacam menjadi blog pertama seperti blog-blog yang kalian lihat sekarang ya. Itu ternyata yang mempopulerkan adalah dari Justin Hall sendiri ya. Tapi pada awalnya dulu adalah dari Mike Anderson sendiri ya, dengan sebelum adanya Internet Explorer tadi. Blogger, siapa sih blogger di internet? Nah, Rebecca Blood pada blog Rebecca's Pocket mengatakan bahwa blogger mulanya adalah mereka yang telah mengajarkan diri mereka sendiri HTML karena mereka menyenanginya, atau mereka yang setelah seharian bekerja di kantor.com mereka dan kemudian menyisakan waktu luang beberapa jam setiap harinya untuk melakukan web surfing dan memasang hasilnya pada blog mereka. Nah, ternyata seperti itu ya blogger itu ya. Bisa repost ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Misal kalian sering surfing di di internet ya, di dunia internet. Ternyata kalian tertarik dengan suatu artikel ataupun tulisan misalkan, ataupun opini ya. Nah, kalian bisa post ulang di sana ya. Nah, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak hanya repost saja, mungkin dengan menyantumkan sumbernya ataupun bagaimana, itu ada protokolnya masing-masing ya. Oke, seperti itu ya untuk blogger. Saya rasa paham. William Blogger berpendapat mayoritas blogger adalah anak-anak muda atau mahasiswa kebanyakan ya, di antara mereka yang menggunakan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, setiap orang tentu saja mendapat membuat blognya masing-masing. Tapi seperti yang dikatakan Evan, blogger saat ini kebanyakan terdiri dari penulis diari muda yang dinamis, alfabet, dan punya opini untuk segala hal. Dalam kata lain, mereka adalah generasi yang tidak takut berpendapat dan mengungkapkan pendapat mereka. Jadi kalau kalian memang suka beropini, suka
ini ya, apa, bereksperimen dan lain sebagainya, itu cocok ya, cocok untuk membuat sebuah blog ya. Jadi nanti akan tertulis ya, tertuang ya, apa, pendapat-pendapat yang unek-unek yang ada di kalian itu bisa kalian tertuangkan di dalam sebuah blog seperti itu kiranya. Lalu apa gunanya membuat blog? Apa yang mungkin didapatkan oleh seorang blogger dalam usaha mengurus blognya? Rebecca Blood menulis bahwa setelah ia membuat blognya ada dua efek samping yang terjadi yang tidak ia perkirakan sebelumnya. Pertama, ia menemukan kembali minatnya semenjak ia mulai membuat blognya ya, tentu dengan minat masing-masing atau hobinya ya. Dan hal kedua yang paling penting, ia lebih menghargai cara pandangnya sendiri. Nah, itu yang didapat ya. Ada dua asumsi dari Rebecca Blood tersebut. Ternyata manfaat dari pembuatan mempunyai blog itu ada dua hal yang paling penting ya. Mungkin untuk lebih manfaat lebih banyaknya itu sebenarnya banyak ya, tapi ini untuk manfaat utama ya, seperti itu menurut Rebecca Blood. Nah, ketika seorang blogger menuliskan apa yang Anda pikirkan, maka ia akan sering mengkonfrontasi dengan pikiran-pikiran opininya sendiri. Menulis blog atau blogging setiap hari akan membuat blogger menjadi penulis yang lebih percaya diri dengan terbiasa mengekspresikan pikirannya pada blognya. Seorang blogger dapat dengan lebih baik mengartikulasi opininya. Blog bahkan dapat menjadi semacam terapi jiwa. Nah, itu ya, ternyata seperti itu, ada manfaat seperti itu juga mengenai blog. Nah, beberapa syarat dasar khusus untuk menjadi seorang blogger yaitu kemampuan untuk mengekspresikan diri ya, aktif ya orangnya ya. Nah, keinginan untuk berkomunikasi dengan orang banyak dan minat pribadi pada keterus-terangan. Nah, blog dengan caranya sendiri sepertinya membuat hidup, pikiran, dan opini kegiatan bloggernya lebih mempunyai tujuan dan lebih teratur. Nah, seperti itu ya, syarat dasar khusus untuk menjadi seorang blogger seperti itu. Komunitas blog dan budaya digital sejalan dengan kepribadian sebuah blog. Si blogger atau editor dari sebuah blog biasanya menerima pula kontribusi link untuk daripada para penikmat blognya. Beberapa website blog juga menerima feedback terhadap opini dan komentar dari link suatu artikel atau suatu isu yang dimuat. Nah, blog karenanya pula bersifat interaktif dan berbentuk komunitas para blogger yang saling melink dan blog mereka satu sama lain. Kalau sudah ada komunitasnya biasanya seperti itu ya, jadi saling mengelingkan blog mereka masing-masing agar pengaksesan sesuai dengan kebutuhan. Katakan contoh sebuah blog otomotif, kemudian otomotif kan ada beberapa ya, ada motor, ada mobil, dan lain-lain. Nah, itu bisa saling mengelingkan, jadi saling semacam kayak mempromosikan ya, ini blog teman saya mengenai ini blog teman saya mengenai roda, blog saya teman saya mengenai engine misalkan. Nah, di situ karena sudah ada komunitasnya biasanya seperti itu. Gunanya untuk komunitas blog di budaya digital ya. Nah, jenis-jenis blognya di sini ada beberapa jenis blog ya. Ada blog politik, pribadi, ada bertopik, kesehatan, sastra, perjalanan, riset, hukum, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa jenis blog ya. Jadi masing-masing silahkan dipelajari mengenai blog politik. Misal kalian tertarik dengan blog katakan sastra, itu lebih keren sebagai. Nah, ini bisa kalian akses di internet nanti ya. Bagaimana sih untuk cara membuat blog sastra? Mungkin dengan ketentuan-ketentuannya seperti apa, silahkan dipelajari seperti itu ya. Jadi masing-masing mempunyai apa ya, aturan atau protokol masing-masing untuk jenis-jenis blog tersebut. Mau membuat blog seperti apa, blog hukum misalkan. Nah, itu yang tentunya yang kalian masukkan ke dalam blog ataupun kalian posting itu harus mengenai hukum ya. Jangan asal kalau kita membuat blog hukum kemudian mengisikannya dengan politik ataupun otomotif, itu kan sangat tidak pas ya. Jadi sesuaikan ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci ya mengenai hal itu. Untuk jenis-jenis blog silahkan dipelajari nanti.
Ini ada blog media, kemudian ada blog agama, pendidikan. Nah, ini silahkan ya kalau kalian memang ada beberapa yang berminat ya mengenai misalkan jurusan kalian apa ini, manajemen ya, mengenai manajemen informatika misalkan. Nah, ini kalian buat blog pendidikan. Nah, isinya tentang apa? Tentang manajemen misalkan. Nah, itu bagus ya. Kalian bisa pengembangan diri ataupun mungkin dengan cara menuangkan hasil dari perkuliahan yang kalian dapat di universitas kita ini, mungkin mengenai mengerucut dalam manajemen saja ataupun semua materi-materi bisa kalian share ya. Mungkin tidak yang dimaksud share di sini tidak semuanya materi di share di dalam blog ya, akan tetapi simpulan ya, simpulan mengenai yang sudah kalian dapat dalam semasa perkuliahan itu dituangkan di dalam blog pendidikan kalian, blog pribadi misalkan. Nah, nanti kan semisal kalian membuat blog tersebut sebagai interaktif, itu bisa kalian mendapatkan feedback dari pengunjung dan nantinya akan ada perbaikan semisal opini kalian tersebut ada yang salah atau kurang seperti itu ya. Nah, itu salah satu fungsi juga ya. Jadi kita akan mendapat bukan ini kritikan ya, semacam saran ya, semisal maaf untuk mengenai hal ini ternyata sebenarnya ini. Nah, mungkin kalau kalian saat memposting itu agak salah, ternyata ada yang beropini. Nah, itu malah menjadi apa namanya, tambahan ilmu buat kalian ya. Oh, ternyata saya salah untuk pempostingan, mungkin bisa dibetulkan. Nah, seperti itu ya. Mengenai blog ya, saya rasa sampai di sini saja untuk mengenai blog ya. Jadi untuk minggu depan mungkin akan saya arahkan dalam pembuatan blog di dalam teknologi internet ya, seperti itu. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Sudah banyak sekali yang hadir, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Jadi untuk minggu depan mungkin akan saya berikan semacam tutorial saja ya. Ini mudah sekali untuk pembuatan blog, saya rasa. Nanti yang terpenting kalian membuat, dan untuk linknya, link blog kalian masing-masing itu akan saya minta ya. Kalian kirimkan ke dalam Classroom nantinya pada saat sudah saya buatkan untuk folder pengirimannya, seperti itu. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan mungkin sudah paham ya. Dan untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan diambil ya. Untuk yang saya paparkan, saya sampaikan tadi, mau dikembangkan itu lebih bagus, tidak apa-apa. Ataupun buat apa namanya, dokumen atau untuk belajar nantinya ya, untuk pada saat untuk belajar sebelum ujian nantinya tentunya harus kalian ambil di Classroom ya, sudah saya share di sana. Oke, karena belum ada pertanyaan, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, terima kasih.